kita mungkin aku jadi pengen tahu ya, maksudnya ketika memang udah wawasan internasional, kira-kira soft skill dan hard skill yang harus dimiliki bidan tuh apa sih, Mbak, untuk sekarang gitu? Karena udah banyak juga kan yang mungkin Mila ngelihat banget gitu sekarang, apalagi ketika ada new normal atau pandemi COVID ini, banyak banget webinar di mana-mana, dan akhirnya bermunculan tuh bidan-bidan yang kita kira dulu wah sepi banget, itu aja yang muncul gitu orang-orangnya, tapi sekarang banyak banget wajah-wajah baru yang emang gila ya, bidan tuh keren-keren gitu. Nah, kalau menurut Mbak Enda sekarang tuh apa sih soft skill dan hard skill yang harus dimiliki oleh bidan gitu? Ya, kalau kaitannya dengan wawasan internasional, yang jelas pertama hard skill sebagai bidan itu keterampilan kebidanannya. Jadi kemampuan dia atau kompetensi dia sebagai bidan dalam ilmu kebidanannya itu dia harus menguasai. Itu yang pertama. Dan itu ada standarnya kan. Dari pendidikan kita, kemudian pendidikan kita pun juga ambil standarnya juga dari ICM, dari apa ya, praktek kebidanan secara global yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia gitu. Dan itu udah terstandar lah, pendidikan yang sudah terstandar. Jadi itu at least itu kita kuasai gitu. Keterampilan kebidanan itu nomor 1 hard skill. Kemudian soft skill-nya yang pertama jelas kemampuan bahasa. Ini penting banget kalau kita ngomongin global gitu, karena bahasa kita, bahasa Indonesia itu bukan bahasa internasional gitu. Jadi saat kita mau mengglobal, ya kita harus kuasai bahasa internasional. Kalau sekarang yang paling banyak itu bahasa Inggris jelas, Mandarin, bahasa Arab itu yang sekarang diharapkan dikuasai gitu, karena bahasa-bahasa itu yang paling banyak digunakan, dan dari negara tersebut yang punya apa ya, mobilitas internasional yang tinggi gitu. Jadi dengan menguasai bahasa-bahasa tersebut tentunya kita akan mudah berkomunikasi dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan dari bahasa ini, dari komunikasi ini, inilah yang akan menjembatani kita gitu, yang akan membuat kita mudah untuk bergaul secara internasional, mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk mungkin terhubung dengan teman-teman di beberapa negara gitu, dan lain sebagainya. Yang pertama bahasa yang jelas. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Itu penting. Gitu. Jadi gimana intinya dari komunikasi efektif adalah pesan yang mau kita sampaikan itu bisa nyampe dengan benar, dengan tepat kepada orang yang sesuai dengan sasaran gitu. Jadi poinnya adalah apa yang kita sampaikan atau pesan itu bisa sampai dengan benar, kemudian sesuai dengan sasarannya. Orang mau kemana, mau kepada siapa kita sampaikan pesan itu. Gitu. Nah itu kita harus punya gitu, karena komunikasi saja, sekedar ngomong saja itu nggak menyelesaikan masalah, atau nggak bisa memahamkan orang gitu. Jadi ya harus komunikasi yang secara efektif. Kemudian yang berikutnya nggak kalah penting juga adalah kemampuan kita untuk menjalin network. Jadi interpersonal relationship itu juga penting, di mana kita menjalin hubungan dengan orang. Kadang ada tuh kita punya kesempatan untuk kenal dengan orang, berada di komunitas internasional, tapi ini nih, sense untuk menjalin hubungan, untuk bikin pertemuan itu menjadi sebuah network yang berjalan lama, itu nggak semua orang bisa gitu. Nah ini yang harus diasah. Bidan Indonesia perlu asah ini gitu, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang banyak, menjadikan sebuah forum, kesempatan sebuah forum itu jadi network yang akan bertahan lama, itu juga penting banget gitu. Kemudian juga ini nih, kemampuan membaca peluang. Nggak semua orang bisa menangkap gitu, punya kejelian untuk menangkap peluang gitu. Nah, bidan-bidan yang punya kemampuan ini, yang sudah menguasai soft skill ini, akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan, entah itu peluang studi dengan beasiswa dari luar negeri, kemudian mungkin informasi tentang kompetisi-kompetisi internasional atau konferensi internasional, yang ini tuh akan jadi sarana gitu untuk kita bisa memperluas wawasan kita secara global. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya rangkum gitu. Jadi dari bahasa, kemudian
kemampuan kita berkomunikasi secara efektif, kemudian soft skill interpersonal relationship atau menjalin network yang baik dengan banyak orang, dan membaca peluang atau kesempatan yang apa ya, sedikit yang perlu skill yang perlu kita dalami gitu sebagai bidan. Aku notice sih Mbak, aku jadi ada ide nanti ya. Setelah ini kayaknya perlu ini nih jadi pengembangan untuk karakter bidan inisiator juga nih buat jadi masukan. Oke, mantap banget. Nah, jadi dari hal-hal tadi tuh udah ada bayangan gitu ya, berarti apa ya? Ntar aku nyontek dulu. Apa dampak positif dari wawasan internasional? Tadi udah dijawab belum ya Mbak? Udah tertangkum belum ya jawabannya? Sedikit sih, baru sedikit tadi. Aku tanya lagi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, dari itu kira-kira apa sih dampak positif dari wawasan internasional sebagai bidan? Ya, ketika kita sudah bisa membuka wawasan kita, tidak hanya memahami masalah atau isu-isu yang terjadi di dalam negeri, tapi juga bisa membuka wawasan lebih luas untuk memahami informasi atau isu-isu kebidanan di luar negeri juga, maka salah satu manfaatnya kita bisa mencari solusi untuk permasalahan di dalam negeri dengan berkaca pada masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh negara-negara lain dan sudah ketemu solusinya. Gitu. Jadi kita belajar tidak cuma dari dalam negeri, dari masalah yang pernah dihadapi oleh negara kita saja, atau berusaha mencari solusi dari dalam negeri, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang punya kasus sama gitu, yang punya masalah sama dengan negara kita gitu. Kayak misal katakanlah di Nigeria masih punya angka kematian ibu yang cukup tinggi. Kemudian mereka juga dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, kemudian banyak hal di sana yang mereka hadapi, tapi mereka punya strategi untuk sedikit demi sedikit menurunkan angka kematian ibu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa membuka wawasan kita untuk tahu tuh strategi apa yang mereka lakukan gitu, strategi apa, cara apa gitu, program kebidanan apa yang mereka lakukan gitu, sehingga akhirnya bisa menekan angka kematian ibu. Nah, kita bisa adaptasikan untuk negara kita bisa tiru dengan menyesuaikan dengan kondisi di negara kita gitu. Jadi kita tidak hanya belajar dari wawasan dalam negeri saja, kita bisa dapat banyak hal dari luar negeri, dari pengalaman-pengalaman negara lain, yang itu bisa kita tiru dan kita sesuaikan dengan kondisi di negara kita. Itu pertama, dapat solusi dari negara lain. Yang kemudian manfaat lain, membuka jaringan. Jadi penting banget kita punya hubungan baik dengan negara lain. Bidan-bidan di Indonesia punya, katakanlah teman atau ya tadi punya hubungan baik dengan bidan-bidan dari negara lain, itu akan selain menambah wawasan kita, juga akan membuka kesempatan kita untuk kayak bisa kolaborasi penelitian, kemudian bertukar informasi tentang adanya kompetisi internasional, konferensi internasional, acara-acara global gitu. Itu akan sangat-sangat mempermudah gitu. Terus juga saling belajar tentang praktik kebidanan di masing-masing negara, tentunya akan menambah input untuk pengetahuan atau pelayanan kebidanan di negara kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian jelas kalau kita dapat banyak input, tentunya kita bisa meningkatkan juga kapasitas atau kompetensi kita sebagai seorang bidan gitu, kapasitas diri kita sebagai seorang bidan gitu. Karena jangan sampai ini kita kalah sama negara-negara lain gitu. Kita sibuk dengan masalah yang ada di dalam negeri, kemudian tertutup dengan informasi di luar. Kita nggak tahu tuh ternyata bidan di negara misal yang sama-sama di Malaysia, di Brunei itu udah jauh melesat, mereka sudah banyak penelitiannya, mereka sudah mungkin level pendidikannya lebih tinggi gitu. Kita nggak tahu gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Maka
perlu nih kita punya apa ya, membuka wawasan kita untuk bisa terbuka secara global. Itu yang ketiga. Kemudian kita juga bisa memberi solusi untuk masalah yang ada di dalam negeri. Solusi yang inovatif tentunya, karena inovasi itu tidak datang begitu saja dengan kita hanya diam, hanya melihat di kanan kiri kita, di kondisi di negara kita yang entah itu masalah yang sudah lama atau yang baru saja ada gitu. Itu nggak akan mungkin bisa memunculkan inovasi gitu tanpa kita bisa berpikir lebih luas, terbuka dengan banyak hal yang baru, bahkan sesuatu yang berbeda gitu. Itu akan sangat mungkin gitu memunculkan inovasi baru kalau kita bisa terbuka gitu. Apalagi kita dapat informasi dari negara-negara lain yang tadi dia sudah punya solusi lebih dulu, sudah punya strategi yang bisa kita tiru gitu. Nah, itu bisa banget tuh bisa memunculkan inovasi baru, tiba-tiba ada ide, dapat masukan atau info dari negara mana gitu yang dia dulu punya permasalahan yang sama, terus tiba-tiba kita bisa, oh ya ada ide nih sama nih di Indonesia seperti ini, bisa diterapkan nih, ternyata mungkin secara demografi, secara jumlah penduduknya yang sekian banyak sama nih di Indonesia, kira-kira bisa kita tiru gitu, kenapa enggak? Jadi akan bisa memunculkan solusi yang inovatif gitu untuk masalah kebidanan di Indonesia. Banyak banget sebenarnya, banyak banget manfaatnya kalau kita bisa membuka. Iya, banyak banget masukan-masukan dari Mbak Indah tadi, itu bisa jadi buat kita ke-trigger ya. Aku ke-trigger banget sih dengar tadi. Jadi kayak, oke, berarti mau nggak mau memang kita harus bisa ngebuka mata kalau nggak cuma di dalam negeri doang gitu, tapi di luar juga kita harus belajar. Benar. Aku jadi